Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nah, renungan buat kita hari ini, Selasa 3 Oktober 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Yakobus pasal 1 ayat 26 dikatakan demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, ibadah yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan kalau dikatakan tidak mengekang lidahnya, itu sama artinya dengan istilah si ganjang dila, mengumbar kata-kata bahasa Batak. Betul, walaupun lidah suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar dan yang luas. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Bandingkan Yakobus pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Peranan lidah dalam hidup begitu besar dan hebat. Karena itu kita harus mampu mengendalikannya. Dan supaya ibadah kita tidak sia-sia, haruslah mengekang lidah. Ibadah bukan hanya rajin bernyanyi, rajin berdoa, berpuasa, dan ke gereja. Sebab bisa saja rajin ke gereja, rajin bernyanyi, rajin berdoa, dan berpuasa, tetapi rajin berkata kotor, menjelek-jelekkan temannya, memfitnah, dan pekerjaan jahat lain yang dilakukan. Kita sedang menipu diri sendiri kalau kita melakukan ibadah seperti itu. Lidahlah yang kita pakai memuji dan memuliakan Tuhan. Apakah kita pakai juga untuk mengutuk, menghina, dan berkata-kata kotor? Mungkinkah dari satu lidah keluar pujian dan hujatan? Adakah satu sumber air yang mengeluarkan air yang manis dan yang asin? Adakah sumber air asin mengeluarkan air manis? Adakah buah jambu berbuahkan anggur? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu, supaya ibadah jangan sia-sia, haruslah mengekang lidah. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bandingkan Mazmur pasal 34 ayat 14. Dan ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga diri supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, mampukan kami mengekang lidah dan tuntun kami untuk mempergunakannya hanya untuk hal-hal yang baik dan benar, memuji Tuhan dan membangun iman orang lain, serta memberkati juga
supaya lidah kami pergunakan untuk beribadah, berdoa, bersyukur, dan melayani Tuhan. Sadarkan kami bahwa lidah bukan untuk mengucapkan kutuk, kemunafikan, ketidakadilan, kejahatan, dan perkataan yang membangkitkan akar pahit, dendam, iri hati, dengki, congkak, dan sombong, perbantahan, dan pertengkaran yang bisa menjadikan ibadah yang kami lakukan menjadi sia-sia. Tuhan, tolong kami supaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan dengan mengendalikan lidah kami dari perkataan-perkataan kotor dan yang menyakitkan hati orang lain. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu membersihkan hati kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu menjaga dan mengendalikan lidah untuk berkata-kata yang baik dan positif dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang merindukan lawatan dan jamahan Tuhan dalam diri mereka masing-masing. Anugerahkan kami kesehatan, sukacita, buat segala usaha dan pekerjaan kami berhasil. Kiranya Tuhan berbelas kasih, menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang mengalami pergumulan dan berbagai penderitaan, menghibur mereka yang berduka. Jadikan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.